Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman setia di channel YouTube Abidi. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan agar kalian semua bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Dan jangan lupa pula buat teman-teman tonton terus video saya sampai selesai sampai habis, jangan di-skip biar Anda tidak gagal paham, biar Anda tidak gagal fokus melihat kisah perjalanan saya selama menjadi pejuang GERD Anxiety Psikosomatik ini. Dan jangan lupa klik subscribe-nya atau klik notifikasinya biar teman-teman semua bisa mendapatkan pemberitahuan secara langsung bila mana saya sedang mengupload video-video terbaru. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi di session kali ini teman-teman, saya ingin membahas sedikit tentang namanya mental illness atau gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ini itu luas sudut pandangnya teman-teman ya. Beda sama penyakit fisik. Kalau penyakit fisik udah jelas, kita dikasih obat, metodenya dengan obat yang teratur diminum sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua laginya jaga pola makan. Itu kalau untuk kesehatan. Tapi kalau untuk kesehatan mental itu teman-teman luas cakupannya ya teman-teman. Di sini kita akan membahas yang namanya mental illness atau gangguan kesehatan mental teman-teman. Mental illness sendiri ini diantaranya adalah sebuah gangguan yang diakibatkan oleh pikiran, perasaan, suasana hati, perilaku seseorang teman-teman. Dan untuk penyakit ini sendiri itu dibutuhkan pengobatannya ganda. Yang pertama kita lakukan pengobatan secara psikoterapi, ya seperti saya sering bilang, relaksasi, meditasi, yoga, hipnoterapi atau self healing itu, dan juga pengobatan secara kedokteran, artinya pengobatan secara nyata. Jadi pengobatannya ganda teman-teman untuk penyembuhan penyakit mental illness ini teman-teman ya. Di antara beberapa jenis penyakit mental illness, itu yang pertama itu adalah anxiety atau kecemasan teman-teman. Di sini kecemasan itu di mana penderitanya itu merasa gelisah berlebihan, merasa ketakutan berlebihan, merasa terancam saat berhadapan dengan objek atau situasi yang tertentu. Ini disebutnya anxiety disorder atau kecemasan teman-teman, yang biasa hampir mungkin semua orang hampir terkena gejala anxiety tanpa disadarinya ya teman-teman ya. Ini yang sudah lumrah di kalangan masyarakat umum. Terus yang kedua laginya juga depresi teman-teman. Depresi ini sendiri artinya hilangnya suasana hati, seperti mengakibatkan perasaan sedih berlarut-larut teman-teman, merasa kita sudah putus asa dalam menghadapi persoalan hidup, dan bahkan lebih ngeri lagi untuk depresi sendiri bisa mengakibatkan akan melukai diri sendiri ataupun bunuh diri. Itu faktor yang diakibatkan oleh depresi. Ini juga sering sekali terjadi di kalangan masyarakat. Setelah anxiety disorder, kedua laginya urutannya adalah depresi teman-teman. Terus berikutnya yang ketiga adalah gangguan makan. Itu teman-teman. Ini masuk juga dalam kategori mental illness ya teman-teman ya. Gangguan makan ini biasanya itu ada hubungannya dengan anxiety atau kecemasan. Karena anxiety kecemasan ini biasanya berhubungan dengan asam lambung teman-teman. Penderitanya itu bisa makan berlebihan, itu teman-teman ya, atau bulimia, ataupun tidak bisa makan sama sekali. Untuk disebut gangguan makan ini teman-teman ya. Gitu. Ini biasanya ada faktor berhubungan dengan GERD dan anxiety disorder atau kecemasan yang sering saya bahas di video berkali-kali itu teman-teman ya. Dan berikutnya adalah gangguan stres pasca trauma. Artinya begini teman-teman, dulunya sering mengalami KDRT, dulunya sering katakanlah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tua, itu teman-teman ya.
itu pernah mengalami kecelakaan berkendara atau kecelakaan di lalu lintas yang sangat serius yang menyebabkan rasa traumatik dalam otak Anda, dalam diri Anda, dalam benak Anda itu teman-teman ya. Itu disebutnya stres pasca trauma, teman-teman. Berikutnya adalah skizofren, teman-teman. Skizofren adalah pikiran yang seakan-akan berhalusinasi terus, teman-teman. Ya, mohon maaf, seakan-akan dia melihat bayangan lewat, itu teman-teman ya. Seakan-akan dia katakanlah punya indera keenam, teman-teman. Atau sebagai manusia indigo lah, kalau dalam bahasa ngetrennya ya, itu skizofren itu. Karena dalam pikirannya itu sering berhalusinasi ya teman-teman. Untuk jika penyakit skizofren ini teman-teman. Kadang-kadang memiliki perasaan, penglihatan yang tidak realistis. Berhalusinasi. Itu masuknya skizofren, teman-teman. Seperti Anda sering melihat bayangan, seperti Anda sering ada yang ngajak ngobrol, itu larinya ke katakanlah indigo ataupun memiliki indera keenam. Tapi secara mental illness disebutnya skizofren ini, teman-teman ya. Di antara penyakit mental illness tersebut, teman-teman, itu beda ya, teman-teman ya. Tergantung dari tingkat keparahannya dari masing-masing teman-teman memiliki penyakit mental ini. Lagi, penyakit ini datangnya berasal dari gejala seperti perasaan emosional, dari pikiran, teman-teman, dan perilaku si penderitanya. Di sini beberapa contoh orang yang sedang menderita mental illness, teman-teman ya. Berdasarkan pengalaman saya, dan saya dapat informasi dari teman-teman saya yang seorang psikolog, maupun saya berkonsultasi dengan dokter psikiater, maupun saya sering baca-baca buku. Tujuan saya itu teman-teman agar kita itu memahami dan mengantisipasi bahwa saya ini seperti saya terkena yang namanya penyakit GERD, anxiety, panic attack psikosomatik ini seperti apa. Jadi biar kita tidak panik, teman-teman. Awal-awal saya tuh aneh. Kok saya menderita penyakit ini? Begini penyebabnya, begitu penyebabnya, penyembuhannya begini, penyembuhannya begitu. Nah itu teman-teman. Karena saya merasa ingin tahu, saya gali, saya baca buku, saya diskusi dengan dokter psikiater, saya konsultasi dengan seorang psikolog gitu teman-temannya. Karena saya tidak mau merasa saya itu lebih, seakan-akan saya itu hidup sendirian ya teman-teman ya. Makanya saya senang mempelajari yang namanya ilmu kejiwaan. Itu teman-teman. Saya belajar hipnoterapi, saya membaca buku tentang kesehatan mental sering berdiskusi dengan teman-teman saya yang seorang psikolog, sering saya berdiskusi dengan dokter psikiater. Itu tujuannya satu teman-teman, supaya ada edukasi atau wawasan tentang penyakit yang saya derita ini pada prinsipnya teman-teman ya. Ini beberapa gejala mental illness itu biasanya teman-teman yang sudah saya ini ya rangkum dari berbagai sumber. Itu teman-teman, yang pertama adalah perasaan sedih berkepanjangan teman-teman. Entah kenapa kita merasa sedih terus. Itu teman-teman, dari bagian dari faktor gangguan mental illness ini. Terus yang kedua adalah kesulitan untuk berpikir atau berkurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi teman-teman. Itu. Terus berikutnya ketakutan, kekhawatiran, atau rasa yang bersalah berlebihan. Padahal bagi orang lain biasa-biasa saja. Semisalkan mohon maaf, teman-teman di hari raya Idul Fitri, teman-teman lupa menyalami tetangga si A. Itu. Padahal sepele kan teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman itu selalu berpikir teman-teman. Merasa bersalah, merasa berdosa. Dan akan terus berpikir itu teman-teman. Itu Anda sudah masuk dalam kategori terkena gangguan mental illness teman-teman ya. Perasaan tidak enak terhadap orang tersebut itu. Terus berikutnya adalah perubahan suasana hati yang ekstrim teman-teman ya. Di sini seperti bipolar. Kadang-kadang kita itu merasa senang banget gitu. Dan di waktu yang sama juga setelah itu kadang-kadang kita merasa sedih sampai nangis. Itu teman-teman.
Ada seperti itu teman-teman. Saya pernah melihat sendiri pada saat saya sedang kontrol ke dokter psikiater, ada yang seperti itu. Tiba-tiba dia merasa nangis, saya perhatiin, tiba-tiba dia merasa ya ketawa sendiri gitu. Ya itulah seperti itu teman-teman ya. Gangguan-gangguan mental illness itu. Dan berikutnya teman-teman, minder, perasaan minder atau kita itu penarikan diri dari lingkungan sosial. Kita itu introvert, tidak mau bergaul dengan masyarakat luas, baik dengan tetangga, dengan teman-teman di kantor. Kita sendiri lebih nyaman dengan sendiri itu teman-teman, atau introvert ya. Itu gangguan mental illness juga teman-teman ya, merasa nyaman dengan kehidupan sendiri gitu. Itu teman-teman. Setelah itu juga gangguan fisik juga ada ternyata teman-teman. Lelah yang berkepanjangan. Yaitu mungkin faktor yang diakibatkan oleh kecemasan ataupun anxiety. Lelah yang berkepanjangan itu teman-teman ya. Karena kita merasa selalu katakanlah ya kita akibatnya bisa dari GERD ataupun dari kecemasan yang terlalu berlebihan sehingga menyedot kalori yang luar biasa banyak sehingga kita mudah lelah, mudah merasa lemas berkepanjangan itu teman-teman. Biasanya itu berhubungan dengan anxiety disorder ataupun dengan kecemasan kalau untuk lelah yang berkepanjangan ini teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri. Terus insomnia teman-teman. Kesulitan tidur, ini masuk dalam kategori mental illness. Mental illness sendiri bisa menyebabkan gejala fisik, teman-teman. Sekali lagi mungkin ini ada hubungannya dengan anxiety disorder. Seperti ini gejala fisik yang muncul yang berhubungan dengan mental illness adalah sakit perut, pencernaan ya teman-teman ya, sakit punggung, dan sakit kepala. Itu biasanya ada hubungan dengan mental illness teman-teman. Itu mungkin dari kecemasan rata-ratanya, sakit kepala dari kecemasan karena tegang di saraf pusat otonom amigdala. Terus sakit perut juga biasanya dengan GERD, hubungannya dengan asam lambung, pencernaan, seperti itu teman-teman ya. Munculnya mental illness itu banyak teman-teman yang sudah saya sebutkan. Di antaranya itu faktor rasa traumatik. Kedua, faktor keturunan, genetik, teman-teman. Ketiga laginya, faktor dari stres, permasalahan yang tidak kunjung selesai yang dihadapi, baik permasalahan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat itu ya, teman-teman ya. Itu diantaranya bisa menyebabkan juga. Dan berikutnya adalah faktor kecelakaan yang merusak gangguan saraf di kepala seperti kecelakaan, benturan kepala dengan benda lain, itu yang bisa merusak jaringan otot atau saraf di kepala, itu bisa merusak juga gangguan mental kita teman-teman ya. Gitu. Jadi akhirnya ada sedikit yang tidak baik dalam susunan saraf di kepala itu teman-teman. Ya juga akibat faktor mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba. Itu biasanya rawan sekali ya teman-teman terkena gangguan mental illness ini. Itu saya sering kalau di tempat dokter psikiater kalau sedang praktek itu banyak saya melihat sendiri langsung mereka-mereka yang ex narkoba teman-teman. Macam-macam tingkah lakunya teman-teman. Dan itu saya melihat sendiri secara real dan nyata di depan mata saya. Dan saya tanyakan juga sama orang tuanya. Itu teman-teman. Berikutnya adalah traumatik di masa lalu, masa kecil. Yaitu seperti itu teman-teman. Dulunya waktu masa kecilnya dia selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya, atau katakanlah di sini merasa broken home, dari keluarga yang berantakan, keluarga yang katakanlah orang tuanya mengalami perceraian, akhirnya anak tersebut jadi kemana-mana. Itu teman-teman bisa menimbulkan gejala mental ini seperti itu ya, rasa traumatik tersebut ya. Dari beberapa mental illness tadi, itu pengobatannya itu teman-teman sebenarnya banyak. Cuman yang saya baca dari beberapa sumber itu, yang pertama adalah terapi perilaku kognitif teman-teman ya. Di sini perilaku kognitif itu di mana untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir dan perilaku pasien dari negatif menjadi positif. Terapi ini bisa diberikan untuk penderita gangguan bipolar, depresi, gangguan anxiety, dan skizofren teman-teman. Terus yang kedua laginya adalah terapi interpersonal teman-teman.
di mana tujuannya untuk memperbaiki hubungan dan cara pasien berinteraksi dengan orang lain, biar tidak introvert, biar tidak malu-malu kucing, teman-teman. Jadi kita itu bisa bersosialisasi dengan orang lain. Untuk berikutnya terapi perilaku dialektis, teman-teman ya. Di sini artinya pasien itu bisa memanajemen katakanlah emosinya, perilakunya, teman-teman. Menggunakan terapi perilaku dialektis, teman-teman ya. Berikutnya adalah dengan cara obat-obatan, teman-teman, yang sering diberikan oleh dokter psikiater. Itu diantaranya obat antidepresan ya, gitu. Mungkin teman-teman juga sering kalau ke dokter psikiater dikasih obat-obatan itu. Nah itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah perilaku dengan cara self-healing. Metode seperti relaksasi, meditasi, hipnoterapi, yoga, itu teman-teman. Penggabungan dari beberapa terapi yang sudah saya sebutkan tadi. Makanya apa? Teman-teman di sini yang memiliki penyakit ini, itu pengobatannya sebenarnya ganda. Fisik diobatin, tapi kalau fisik itu sudah jelas, dikasih obat, jaga pola makan, insya Allah bisa sehat. Untuk mental illness sendiri, ini teman-teman ya, penyakit gangguan mental ini harus benar-benar dibutuhkan kesabaran. Tidak bisa teman-teman misalkan mengikuti anjuran dari psikiater atau psikolog atau dari seorang ahli hipnoterapis, terus besok lusa langsung sembuh. Tidak bisa teman-teman. Anda harus melakukannya berulang-ulang. Terapi ini ya teman-teman ya. Dan butuh waktu berhari-hari teman-teman. Selain itu juga Anda harus memanage pikiran dan perasaan ataupun kejiwaan kita teman-teman. Karena penyakit ini, mental ini pengobatannya lama dan gampang-gampang susah ya teman-teman. Karena apa? Banyak faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Dari rasa traumatik di masa lalu, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, baik dari orang tuanya, dari pasangan hidupnya, itu teman-temannya. Kedua lagi dia mungkin secara genetik keturunan memiliki penyakit ini, itu teman-teman. Saya sendiri ada di tetangga saya itu orang tuanya sudah stres, anaknya juga ke bawah teman. Itu dari genetik tetangga saya sendiri dan cucunya juga ada teman-teman. Itu otomatis teman-teman. Faktor genetik ada seperti itu. Nah, itu teman-temannya, Anda bersyukur yang dalam kondisinya sekarang ini sehat walafiat, baik jasmani rohaninya, baik mentalnya, pikirannya, kejiwaan. Tolong teman-teman disyukurin, lebih banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada teman-teman semuanya. Karena sekali lagi teman-teman, kesehatan itu tidak diukur dengan materi. Allah itu maha sayang, Allah itu maha kaya. Coba teman-teman bayangkan, Anda beli oksigen berapa ratus ribu. Allah memberikan kita oksigen secara gratis, yaitu bernapas teman-teman. Itu aja dulu contoh kita mensyukuri nikmat yang diberikan sama Allah. Dan yang kedua laginya teman-teman jangan berpikirnya selalu ke atas. Nanti dalam diri dan benak-benak teman kalian itu tidak akan merasa puas. Akhirnya apa? Merasa kaget, terhentak gitu. Apalagi Anda tidak bisa menyamakan posisi Anda dengan orang lain. Yang orang lain katakanlah dia punya mobil, dia punya motor. Sekarang teman-teman lebih condongnya syukurin apa yang sudah Allah beri. Jalanin seperti air mengalir saja. Dekatkan diri Anda dengan Allah yang Maha Kuasa. Ikhlaskan hidup Anda. Itu teman-teman yang sudah saya rasakan. Insya Allah Anda merasa nikmat menjalani hidup ini teman-teman. Insya Allah akan ada keberkahan Anda menjalani hidup ini teman-teman. Syukuri semuanya teman-teman. Dekatkan diri Anda dengan Allah yang Maha Kuasa. Karena mental ini, gangguan mental ini sekali lagi teman-teman, adalah hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta dan hubungan kita sendiri dengan personality kita teman-teman. Oke? Mungkin itu saja teman-teman, sedikit pencerahan, sedikit wawasan seputar tentang penyakit mental illness ini, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.